国王的船队从海上开过，出你最宝贵的东西来交换。美人鱼冷笑着说道：“给了女巫，能和爱人在一起，就是打破这个冰冷的法则。伴随着刀刃，无论如何都要公之于众。”一手刺向自己的鱼尾，你要挺住。移走神经进入大脑，已昏迷86小时，成分较高，可能会导致 K04恶意。我们为什么？他快不行了。龙骨村以外，整个地表都是。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Mark yang terus-menerus mendengar kata dari sang induk mana. Mark dianggap yang membawa kehancuran dan harus menjalankan tugasnya. Sampai pada akhirnya Mark pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di pintu masuk menuju desa Dragonborn. Para pemburu gurun yang baru saja tiba mulai mendapatkan sambutan dari anak-anak di sana, di mana di antara mereka ada yang kesal karena bagaimanapun ucapan anak-anak ini membuatnya ingin melakukan penyerangan. Mereka sangatlah penasaran terhadap desa Dragonborn dibangun di sini, yang tentu kristal sumsum tulang merupakan bahan baku untuk perisai emosi di sekitar desa. Mark akan menjelaskan kepada rekan-rekannya mengenai banyak hal di desa ini. Sedangkan robot ini melakukan pemeriksaan kepada Mark dan memberitahu kalau kondisinya tidak baik-baik saja. Di sini, Ulan mengajak para pemburu gurun untuk bertemu dengan dirinya. Sedangkan salah satu bawahan Mark ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya. Sedangkan humanoid yang sebelumnya mereka bawa diberitahu oleh robot pemeriksa kalau Mark tengah sakit. Tidak ingin hal itu diketahui, Bayuki langsung saja menonaktifkannya. Tapi semua itu telah didengar oleh Suwing. Bayuki meminta untuk melakukan penyerapan pada esensi kehidupan orang-orang yang sudah meninggoy. Sedangkan Mark sendiri terus menatap ke sisi Bayuki dan penasaran sebenarnya humanoid itu siapa. Mata Tumor sendiri masihlah berada di desa. Bai sempat menyadari kehadirannya, namun dia diberitahu kalau para pelahap tengah berkumpul di sisi barat tanpa alasan yang jelas. Alhasil Bayuki meminta untuk melarang siapapun untuk keluar sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Humanoid tadi pun mulai dibawa ke sebuah tempat yang mana ini merupakan tempat yang begitu rahasia. Setelah semua itu, Shinlao berpindah ke ingatan masa lalu dari Charles, di mana dirinya terbangun dari tidurnya. Namun Charles kecil tidak lanjut tidur karena dia mendengar sebuah pembicaraan. Maka karena itulah dia pun mulai menguping apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang itu. Karena mereka tengah membahas mengenai betapa padatnya populasi umat manusia di Mercusuar. Bahkan para pemburu gurun sudah banyak yang menjadi korban yang mengakibatkan pasokan makanan mereka berkurang. Morgan ternyata telah melakukan rapat dengan para petinggi Mercusuar, di mana di antara mereka juga adalah ibu dari Charles. Ini adalah awal mula Morgan ingin membagi dua kelas pada Mercusuar berdasarkan kualitas gen bawaan, yang mana keputusannya tentu saja membuat semua orang terkejut. Karena ini sangatlah tidak adil, karena gen unggullah yang boleh bereproduksi dan juga menerima makanan yang jauh lebih baik. Mercusuar akan melarang hubungan keluarga karena pria dan wanita yang dicocokkan melalui genetik tertinggi untuk bisa berkembang biak. Mavis yang adalah istri Morgan sangatlah terkejut dengan keputusan suaminya. Kerry sama sekali tidaklah paham dengan tujuan Morgan.
Sedangkan Plain cukup setuju dengan Morgan karena Gen Unggul dapat tidur dengan siapapun, bahkan Mapis juga tidak terkecuali. Honglu meminta Felein untuk sadar pasalnya mereka tengah memikirkan kelangsungan hidup mercusuar, tapi Plain justru memiliki pandangan yang berbeda. Pasalnya ini memang cocok untuk digunakan dengan kondisi mercusuar saat ini. Lantas apa yang Honglu pikirkan tentang mercusuar? Mapis menanyakan tentang kondisi anak-anak dan lansia setelah hubungan keluarga dihapuskan. Bayi yang memiliki gen unggul akan mendapatkan pendidikan dan pemulihan kolektif. Sedangkan lansia di atas umur 70 akan mengikuti jejak penguasa kota pertama, yakni menjelajah ke tanah lebih jauh di permukaan. Apa yang Morgan usulkan akan dirinya tetapkan sebagai peraturan baru. Jadi kedepannya mereka akan menggunakan 3 hukum agung. Bagi Carrie, Morgan itu hanya berusaha mengurangi jumlah mulut untuk diberi makan. Mapis menganggap kalau kini mereka hanya dianggap sebagai data agen saja. Mungkin rencana ini paling efisien menunda kematian, tapi dia merasa ini sudah tidak layak lagi disebut sebagai manusia. Mapis yakin betul kalau semua orang di mercusuar tidak akan pernah setuju dengan apa yang Morgan lakukan. Honglu setuju dengan perkataan Mapis karena hidup mereka sudah sulit, dan jika aturan dan hal itu dihapus maka semua orang di mercusuar tidak akan dapat lagi merasakan kehangatan. Morgan juga merasakan hal yang sama. Jadi dia akan menggunakan cara terbaik, yakni memberikan penghiburan spiritual. Morgan akan merencanakan tata ulang divisi yudisial Drake menjadi Ordo Cahaya dan Bayangan. Kedepannya benar atau salah akan ditentukan oleh Ordo Cahaya dan Bayangan. Drake setuju dengan apa yang penguasa kota katakan. Sistem yang dulu hanyalah dapat berlaku pada masa kejayaan dulu, tapi kondisi sudah berbeda, jadi butuh mekanisme lebih baik untuk mempertahankan hidup. Honglu tidak menduga dengan keputusan Drake yang dulu mempertaruhkan nyawa demi membela sistem yudisial, tapi Carrie tetap tidak dapat menerima hal itu. Selain itu, Morganlah yang paling tahu tentang kekuatan tempur dari penjelajah jurang. Jadi lebih baik dia itu mengizinkan dirinya melakukan eksperimen manusia. Dia begitu yakin penjalan jurang akan menjadi senjata terkuat mereka. Dengan begitu, mercusuar akan menjadi lebih damai. Hanya saja Carrie sepertinya lupa kalau tindakannya itu sama saja dengan menjadikan manusia sebagai bahan uji coba. Sangga mencoba memberikan masukan, tapi kondisi mereka berbeda. Karena yang mereka hadapi bukanlah pemukiman yang bersenjata, melainkan para pelahap yang jumlahnya teruslah bertambah seiring berjalannya waktu. Kematian pemburu tandus bahkan melebihi angka 60%. Saat ini tingkat reproduksi mereka jauh di bawah kebutuhan. Jadi jika tidak segera bertindak, maka tidak akan ada lagi orang yang menjadi pemburu gurun. Perkataannya seketika saja membuat mereka terdiam. 我计划将德雷克的司法部门的沿用，只是眷念曾经的辉煌，可曾用生命捍卫司法体系？是正确的。实在无法接受用这样荒诞的法则将地面的敌人只是武装聚落和坐标才能带回物资吗？适龄的战士也将所剩无几。 Plain menyinggung tentang penggunaan Kloto untuk bisa membawa pulang pasukan. Jadi Mapis ingin menghidupkan kembali Kloto. Plain mulai memanas-manasi situasi dengan menganggap kalau kehadiran para pemburu tandus tidak akan dibutuhkan lagi selama Kloto itu bisa dihubungkan ke otak manusia. Hanya saja masalahnya hubungan Kloto dengan otak manusia terlalu sulit. Bahkan di zaman dulu, kecerdasan buatan sangat sulit untuk bisa menerima otak Kloto. Tapi sekarang kondisi sudah jauh berbeda. Mereka hanya bisa menggunakan otak manusia sungguhan. Tapi dia tidaklah yakin semua ini akan berhasil. Hingga Mapis berencana untuk menjadi bahan uji coba. Bagi Morgan, baik itu penjelajah jurang ataupun Kloto, semuanya membutuhkan manusia untuk dikorbankan. Tapi mereka tidak yakin itu akan berhasil atau tidak. Morgan tidak membahas hal ini lagi, karena yang terpenting adalah membahas masalah pasokan. Karena jika hal itu tidak diatasi, maka mereka akan kelaparan dalam waktu 4 bulan. Jadi mengaktifkan 3 hukum agung akan bisa menjamin kelangsungan hidup mercusuar. Honglu mencoba untuk meminta hal ini dipikirkan lagi, karena mereka akan mencoba cara lain agar bisa mengatasi hal itu. Pasalnya baru-baru ini ada salah satu dari pasukan mereka yang terluka. Namun dia itu tiba-tiba saja tidak dipedulikan oleh pelahap. Yang mana hal ini pun membuat mereka terkejut. Hanya saja Drake menganggap itu hanyalah kejadian langka. Jadi tidaklah perlu dipikirkan atau apakah Honglu masih meragukan tentang 3 hukum agung.
Hong Lu penasaran apa yang akan dilakukan oleh Morgan jika para rakyat menolak hal itu, yang mana tentu saja Morgan akan melakukan apa saja untuk bisa melakukan perubahan. Hong Lu bersama yang lainnya pun mulai pergi, sedangkan Sange diminta untuk membicarakan sesuatu yang penting bersama Victor. Mapis yang ingin pergi dihentikan oleh Morgan, pasalnya besok adalah ulang tahun istrinya. Charles dan Jiangnan sudah lama berlatih duet piano untuk mengejutkan Mapis. Hanya saja Mapis masihlah belum dapat menerima keputusan Morgan. Sebenarnya ia tahu niatan Morgan ingin melindungi mercusuar. Tapi hubungan antar manusia tidak akan dapat digantikan oleh algoritma, terutama emosi yang tidak dapat diputus. Morgan tahu betul hal ini, jadi sebelum hukum itu diberlakukan, sebagai keluarga mereka bisa berkumpul untuk terakhir kalinya. Mapis sudah muak karena bagaimanapun Morgan sudah melantarkan dirinya dan anak-anak mereka. Ketika Mapis keluar, terlihat Morgan yang menghela napas panjang sambil meminta untuk tetap menjalankan rencana mereka. 这违背了您制定的3大法则， 至少在基因检测前， 请你亲自通知我。 Hari demi hari mulai berlalu di mercusuar, di mana 3 hukum agung sepertinya telah mulai diterapkan. Para warga di sana akan melakukan pemeriksaan genetik supaya mereka dapat dibagi menjadi 2 kelompok. 3 hukum agung ini benar-benar membuat para warga yang pada awalnya hidup tenang menjadi kacau balau, terutama orang-orang yang harus menjadi warga rendah. Penolakan besar-besaran pun dilakukan. Semua ini sudah diduga oleh Morgan. Sedangkan Hong Lu bertemu dengan Drake untuk bisa membahas mengenai keputusan yang apa dia lakukan. Karena Ordo Cahaya dan Bayangan begitu mendominasi, hanya merekalah yang berhak berbicara kepada penguasa kota. Bagi Drake, Hong Lu ini tetap sama seperti dulu. Tapi Hong Lu tidak membahas hal itu karena bagaimanapun sudah banyak korban dalam aksi ini. Drake meminta Hong Lu untuk berhati-hati karena setelah rapat terakhir yang mereka lakukan ada pergerakan tersembunyi. Ia juga membahas mengenai lobus frontal yang merupakan area kunci otak yang mengendalikan emosi. Ketika hal ini rusak, maka pelahap seketika tidak bisa menyerang prajurit itu. Sepertinya Elon dan Morgan sudah mengetahui hal ini. Drake berpikir itu adalah alasan mengapa penguasa kota melakukan 3 hukum agung, demi bisa mengkikis emosi mereka. Alasan penguasa kota tidak memberitahu hal ini mungkin ada niatan lainnya juga. Karena jika ada satu pengkhianat, karena bisa memicu bencana besar pada mercusuar. Karena di saat orang-orang diturunkan ke bawah, maka emosi yang mereka miliki pasti akan memicu para pelahap berdatangan. Berdasarkan filsafat dunia lama, kekuatan merupakan pendorong umat manusia untuk bertahan. Ia yakin Morgan sangatlah sulit untuk membuat 3 hukum agung itu. Tapi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan mercusuar. Ia harap Hong Lu dapat menerima keputusan ini karena dia tidak ingin hal buruk terjadi kepadanya. Sesaat kemudian Sange datang untuk memberitahu Hong Lu kalau para pemburu tandus telah menangkap semua pejabat yang menentang peraturan 3 hukum agung. Hong Lu akan mencoba memberikan perlindungan kepada Drake. Meskipun Hong Lu mencoba untuk menerima penggunaan 3 hukum agung, tapi pertumpahan darah tidak akan mungkin dia biarkan. Hong Lu akan memasuki status pertahanan kota tingkat 1. Sedangkan Charles kecil hanya bertanya kepada Morgan mengenai keberadaan ibunya. Morgan tidak menceritakan banyak hal karena besok Charles akan menjadi pemimpin Ordo Cahaya dan Kegelapan. Di sini Charles kecil pun meminta ayahnya untuk menceritakan sesuatu, di mana Morgan mulai membawa sebuah buku cerita. Hanya saja cerita ini merupakan hal yang besar yang akan terjadi di mercusuar, di mana intinya kehidupan yang awalnya sangat damai mulai menjadi tak terkendali. Hal ini jugalah yang terjadi di mercusuar, di mana para penjabat yang mencoba menolak penerapan 3 hukum agung mulai dibungkam. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melawan. Pasalnya para pemburu gurun melakukan serangan secara diam-diam. Hanya saja seiring berjalan waktu, suara pertempuran mulai terdengar di luar, dan itu dapat didengar oleh Charles. Hong Lu pun datang, namun dirinya sudah terlambat karena para pemburu tandus sudah datang mengepung. Morgan sebenarnya ingin memberikan Hong Lu hidup selama dia tidak datang kemari. Hong Lu akan diberikan kesempatan selama dia itu mau menyerah. Hanya saja Hong Lu melakukan perlawanan. Namun dengan posisinya sekarang, maka Hong Lu tidaklah dapat berbuat terlalu banyak. Meskipun dirinya adalah komandan tertinggi pelindung kota, tapi siapa yang menduga Sange yang merupakan bawahannya justru mengkhianatinya. Ia bahkan mengancam akan menyakiti Hong Kong dan Mark jika Hong Lu itu terus melawan. Padarnya Hong Lu tidak punya pilihan lain.
Selain itu, perbuatan Sang ini akan membuat dirinya tidak dapat dipercayai oleh penguasa kota. Hongko dan Mark akan dijaga oleh pria ini. Honglu merasa kalau Mark dan Hongko akan mengubah apa yang akan terjadi pada mercusuar hari ini. Seharusnya mereka itu sadar kalau pelahap adalah musuh utama mereka. Pada akhirnya Honglu pun harus mati. 国王的船队从海上开过，出你最宝贵的东西来交换。美人鱼冷笑着说道：“给了女巫，能和爱人在一起， 就是打破这个冰冷的法则， 伴随着刀刃。 无论如何都要公之于众。” Ini tidak hanya terjadi kepada Honglu saja, namun kepada Carrie yang melihat kematian dari para bawahannya. Sedangkan Drake didatangi oleh Victor yang mana dia tahu kalau dia masih menyimpan catatan keluarga. Bagi Drake, masalah ini tidak akan berlangsung lama. Jadi setelah semua itu usai, maka dia akan bersatu kembali dengan orang-orang yang ia cintai. Tapi tindakan Drake tidaklah disukai oleh Morgan. Walaupun begitu, Drake akan melawan untuk bisa melindungi masa depan banyak orang. Drake memilih untuk mundur untuk bisa menyimpan catatan tersebut. Sedangkan Mapis sendiri akan mencoba melakukan uji coba pada Kloto. Tapi sebelum itu terjadi, para pasukan datang untuk menghabisi orang-orang yang menolak perintah Morgan. Inilah keputusan yang paling sulit untuk diambil oleh Morgan. Pasalnya, untuk mendapatkan apa yang paling diinginkan, mereka harus membayar harga yang mahal. Perkataan itu mengungkapkan mengenai apa yang terjadi kepada Mapis, gadis yang dirinya cintai. Malam penuh darah terjadi begitu saja di mercusuar. Tidak ada kebenaran yang terungkap. Karena orang-orang berkata semua ini dilakukan oleh serangan makhluk asing. Terdapat begitu banyak korban berjatuhan, dan salah satunya adalah Honglu. Mereka pun dibuang begitu saja dari mercusuar layaknya sampah. Sedangkan Ordo Cahaya dan Kegelapan dengan melakukan doa bersama untuk menyambut pemimpin baru mereka. Yang mana tentu tidak bukan adalah Charles kecil yang akan menjadi pemimpin Ordo Cahaya. Semua orang memberikan tatapan yang begitu mengkhawatirkan kepadanya. Karena bagaimanapun Charles tidaklah tahu mengenai apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Meskipun begitu, Charles kecil tetap menjalankan perintah ayahnya untuk menjadi pemimpin baru dari Ordo ini. Kembali ke masa sekarang di mana Charles masihlah menjadi pemimpin dari Ordo Cahaya dan Kegelapan. Saat ini dia bersama dengan para pengikutnya tengah melakukan doa bersama. Sampai pada akhirnya mereka pun dikejutkan oleh kedatangan Sange bersama para penjaga kota yang tersisa. Tujuan mereka kemari tentu tidak bukan adalah rasa kekesalannya terhadap apa yang dilakukan oleh Charles. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Pangu sangatlah kesal karena Sange malah datang kemari. Padahal para pelahap masih berada di luar, namun bagi Sange, Charles merupakan monster yang jauh melebihi pelahap. Sange yakin betul kalau semua orang pasti mendengar pertempuran di luar, yang mana pasukan kota telah mengalami kerugian besar hanya untuk dapat menghancurkan gunung pelahap. Tapi Charles justru menolak untuk membantu, yang mengakibatkan semakin banyak pasukan yang menjadi korban. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Karena hanya pasukan pertahanan kota saja yang bisa menghadapi para pelahap. Sange yang kecewa kepada Charles meminta semua orang untuk mendengar perintahnya mulai dari sekarang. Ini tidak akan dibiarkan oleh Pangu bersama yang lainnya, dan lebih baik mereka kembali ke garis depan. Berhubung kedua belah pihak saling berselisih, alhasil pertarungan pun hampir terjadi. Namun Charles menghentikan mereka semua. Baginya, para pelindung kota merupakan pahlawan yang melindungi mercusuar. Sedangkan Sange tidak layak disandingkan dengan mereka. Sange tidaklah terlalu peduli karena sudah banyak pekerjaan kotor yang dia lakukan untuk membantu Charles sampai ke posisi ini. Charles menganggap kalau menggunakan gelombang elektron tidak mungkin menyelesaikan masalah yang ada. Pasalnya daya mercusuar tidaklah begitu banyak. Sange seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Namun dia tetap memilih untuk mengkhianati dirinya. Padahal Sange hanya perlu melakukan pertahanan sebisa mungkin. Selain itu, Sange setelah ragu dalam mengambil keputusan yang membuat Hilda malah memberikan perintah sendiri dan harus dieksekusi karena tidak berhak melakukan hal itu. Sejak dulu, para prajurit yang takut akan dihukum mati. Tapi Sange yang juga adalah seorang pengecut justru menghasut para pasukannya untuk memberontak dengan alasan dirinya tidak memberikan izin untuk mengaktifkan meriam elektron. Akibat ulah Sange itulah rekan-rekannya mati karena ia hanyalah seorang pengecut yang berusaha untuk lari dari medan perang. Perkataan Charles hanya ditertawakan oleh Sange.
Pasalnya, Charles yang adalah penguasa kota justru melanggar 3 hukum agung. Dia pun meminta Morgan untuk dibawa masuk agar orang-orang bisa melihat kalau selama ini Charles telah menyembunyikannya. Tidak hanya itu, namun pejalan jurang juga dibawa kemari. Karena bagaimanapun sangat tahu betul kalau Charles ingin mengaktifkan penjalan jurang. Maka karena itulah dia akan diberikan kesempatan untuk menjadi penjalan jurang. Semua orang yang mencoba melawan segera dihentikan oleh pasukan Sange. Bahkan Charles juga diminta untuk segera masuk ke dalam penjalan jurang. Karena jika tidak, Morgan akan dihabisi. Pangu yang mencintai Charles meminta untuk tidak masuk ke dalam sana. Tapi karena keselamatan ayahnya sedang di ujung tanduk, Charles pun tidak punya pilihan lain. Dia yakin kalau Tuhan cahaya dan kegelapan akan selalu berada di sisi mereka dan tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Alhasil Charles mulai mendekat ke arah penjalan jurang. Ketika jirah itu terbuka, hawa yang begitu panas langsung menyambutnya. Morgan pun mulai berbicara yang mana dia meminta Charles untuk bertahan sambil menceritakan kisah yang dulu pernah dirinya bacakan. Semakin dekat Charles ke arah penjalan jurang, semakin kuat juga hawa panas yang dirinya rasakan. Bahkan bajunya sudah tidak dapat menahan hawa panas itu dan langsung lenyap begitu saja. Salah satu gadis di sana mencoba untuk melindungi penguasa kota, namun Sange langsung mendornya. Para pengikutnya juga berusaha untuk mencegah hal ini terjadi. Namun para pasukan Sange tidaklah peduli dan langsung menembaki mereka. Sudah ada begitu banyak korban yang berjatuhan akibat tembakan itu. Sedangkan Charles sendiri pada akhirnya mulai masuk ke dalam jirah penjalan jurang, yang mana seketika saja situasi mulai berubah. 你首次向自己的余味，你要挺住。剧烈的疼痛使他止步，他痛得将美丽的双腿向自己的爱人走。 Pangu merasa ini adalah akhir dari tuannya. Sedangkan untuk tahu apa yang terjadi di dalam sana, kita pun diperlihatkan dengan Charles kecil yang bertemu dengan sosok asing yang memiliki kekuatan tak biasa. Charles kecil pun dibuat pingsan dan saat jugalah kekuatan dari sosok ini mulai dirinya serahkan kepada Charles kecil. Seketika saja perubahan pada gen Charles pun mulai terjadi. Sedangkan di sisi luar terlihat dengan jelas kalau pejalan jurang mulai menggila. Karena bagaimanapun kini Charles berhasil mengendalikannya dan ia pun telah menjadi penjalan jurang. Para pasukan kota yang sebelumnya memaksa dirinya pun dibuat tidak berdaya di hadapan Charles. Sesaat kemudian Jiang Nan dan yang lainnya pun telah datang, di mana dia pun terkejut ketika melihat kekacauan yang terjadi. Ada begitu banyak orang yang mati akibat keributan barusan. Sedangkan Jiang Nan sangatlah terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Pasalnya adiknya telah berhasil mengendalikan penjalan jurang, bahkan menghabisi Sange dengan sangat mudah. Pangu bersama para pengikut Charles yang tersisa merasa begitu senang karena tuan mereka masihlah hidup dan segera memberikan hormat. Sedangkan Charles sendiri meminta Jiang Nan untuk menjaga ayah mereka. Pasalnya dialah yang akan melindungi mercusuar dari para pelahap. Saat jugalah Charles mulai melakukan pergerakan dan menghancurkan para pelahap yang ada di sisi luar. Mark bersama yang lainnya bisa melihat dengan jelas apa yang tengah terjadi kepada mercusuar. Untuk saat ini mereka tidaklah tahu mengapa hal itu seperti ini. Apakah mercusuar ingin bermain-main dengan para pelahap? Namun salah satu dari mereka merasa kalau pasti ada yang aneh pada mercusuar. Mereka pun menjadi tidak heran mengapa para pelahap datang kemari, karena ada banyak orang yang tinggal di mercusuar. Kehadiran mercusuar di sini telah memicu kedatangan hewan besar di seluruh benua baru. Jika mercusuar jatuh, maka umat manusia akan lebih dekat menuju kepunahan. Sepertinya mereka ini harus membantu mercusuar, tapi ini juga bukanlah pilihan yang tepat. Jika sedikit saja mereka membuat kesalahan, maka yang ada mereka malah akan membawa kehancuran besar di desa. Bahkan 2 pemukiman paling luas sudahlah musnah. Jadi bukan tidak mungkin desa Dragonbone juga mengalami hal yang sama. Risiko yang mereka ambil tidaklah akan sebanding dengan apa yang terjadi ke depannya. Bahkan hal yang paling buruk adalah kapsul jiwa yang menyimpan puluhan ribu jiwa manusia bisa diambil alih oleh induk mana.
Mark merasa apa yang mereka katakan memang benar adanya, karena menyelamatkan menyesuar tidaklah sebanding dengan mempertaruhkan seluruh desa. Tapi Bai memilih untuk menyelamatkan menyesuar, karena baginya mereka juga masih dapat melindungi desa, karena bagaimanapun menyesuar memiliki kehidupan yang banyak. Jika hal ini musnah, desa Dragonborn pasti akan kesulitan untuk menopang kelangsungan hidup manusia. Tapi mereka sangatlah khawatir dengan kondisi tubuh Bai saat ini, karena dia tidaklah sekuat dulu lagi. Walaupun begitu, Bai tetap kekeh mengambil keputusan itu. Meskipun nantinya menyesuar akan tetap jatuh, setidaknya mereka harus mengumpulkan puluhan ribu esensi kehidupan ke dalam kapsul jiwa. Dan yang menjadi masalah di sini tentu adalah Charles yang telah berhasil mengendalikan armor pejalan jurang, yang tentu mengejutkan semua orang. Bai akan membagi pasukan menjadi dua kelompok, ialah yang akan ke menyesuar. Xiaodong akan bertugas memperkuat pertahanan desa, karena bagaimanapun mereka harus menahan gelombang binatang sampai dirinya kembali. Bai meminta Mark untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan. Ia juga meminta mereka untuk kembali dulu, sedangkan dia akan membawa saudaranya pulang ke inti menara pelindung. Setelah mereka pergi, dalam perjalanan itu, Bai hanya bertanya kepada kakaknya, apakah emosi dari para warga menyesuar bisa menarik begitu banyak pelahap lagi. Kemungkinan besar ini berkaitan dengan Kloto yang mengakibatkan menyesuar tidak dapat bergerak dulu. Sudah cukup lama Kloto tidak menunjukkan tanda-tanda. Bai pun khawatir As tengah dalam bahaya, jadi dia itu akan tahu semuanya ketika dirinya tiba di menyesuar. 哥，如果和出题有关，你是在说克鲁托？ Shino berpindah kepada Swing yang tengah mabuk berat sambil bermain video game pemberian kekasihnya. Sesaat kemudian Mark pun datang, yang mana situasi mereka berdua masihlah tidak begitu baik. Swing yang terus merasa tidak dipedulikan pun mulai mendekati Mark, di mana dia pun sadar kalau Mark sebenarnya peduli akan kehadirannya. Swing pun kembali menambah minumannya, di mana Mark menghentikannya, karena bagaimanapun Swing sudah mabuk berat. Bahkan itu teruslah mengingatkan kejadian yang dulu dia lakukan kepada Mark. Alhasil ini tentu saja membuat Mark kesal. Namun untung saja bibi ini menenangkan situasi. Tapi Swing menduga kalau ada sesuatu yang tengah Mark pikirkan. Baru kali inilah dia merasakan hal itu. Pasalnya Mark merupakan seorang pahlawan di Menyesuar dan juga calon pewaris dari penguasa kota. Bahkan ketika Charles berusaha menjatuhkannya, Mark tetaplah menjadi harapan desa. Swing sangat iri kepadanya dan berharap bisa menjadi seperti apa yang Mark lakukan. Tapi bagi Mark, Swing sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun semua itu dilakukannya karena keselamatan 4277. Tapi jikapun dirinya kembali ke masa lalu, dia akan tetap memilih hal yang sama. Jadi intinya, Swing melakukan hal itu dengan alasan yang sama. Mark sangatlah marah pasalnya karena ulahnya lah Ranbing menjadi korban, bahkan harus terjebak dalam inti jiwa miliknya. Mendengar hal itu membuat Swing menjadi sedih karena bagaimanapun Ranbing baik kepadanya. Ia pun memohon kepada Mark supaya bisa membiarkan dia masuk dan meminta maaf kepada Ranbing. Tapi apapun yang Swing lakukan, semua itu hanyalah sia-sia saja. Karena hari demi hari, Ranbing pelan-lahan akan menghilang. Swing pun merasa bersalah karena telah membuat mereka terlibat dalam masalahnya. Tapi ia sadar kalau dirinya tidaklah sekuat Mark. Andai saja dia memiliki kekuatan untuk melawan, maka Charles sudah lebih dahulu dirinya habisi dan mengalahkan semua ekosistem. Dengan begitu mereka akan kembali turun ke permukaan tanpa mengikuti 3 hukum agung yang membuat mereka menderita. Dengan begitulah mereka dapat hidup layaknya manusia normal pada umumnya. Di sini Mark tertarik dengan permainan video game yang Swing miliki. Meskipun mereka memiliki harapan yang sama, namun Mark masihlah sulit untuk menerimanya. Swing tidaklah meminta pengampunan dari Mark karena ia sadar dengan perbuatannya. Hanya saja Swing baru ingat ketika Mark berada di basis ekologis, mengapa Mark itu tidak kunjung keluar untuk menemui mereka. Apakah Mark itu ingin mentertawakan dirinya? Tapi Mark tidak membenarkan hal itu. Hanya saja Swing tahu Mark berbohong, pasalnya Jian-Jianlah yang memimpin mereka untuk melacak keberadaan Mark. Mendengar hal itu membuat Mark pun bingung, pasalnya ia memang tidak ada di sana. Swing pun berpikir kalau Jian-Jian telah salah. Bahkan dia mengira kantung mayat humanoid tadi adalah Mark. Mendengar hal itu membuat Mark teringat kembali dengan perkataan bawahannya. Kalau Kunji pernah memberitahu kalau ada begitu banyak klon di ruang Nirvana yang wajahnya sangat mirip dengan Mark kecil.
Selain itu, humanoid yang bertarung dengannya memiliki postur tubuh yang sama dengan Mark. Sepertinya orang-orang ini menyembunyikan sesuatu darinya. Mark pun semakin penasaran apa yang disembunyikan oleh Bayuki. Terlebih lagi, dia itu memiliki ingatan yang terus melintas di pikirannya. Maka karena itulah Mark pun memilih untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan darinya. 身形也与曾经的你相似，受伤前曾告诉我们一件事。 Perlahan-lahan namun pasti, Mark pun mulai mengingat kembali mengenai potongan ingatan masa lalunya, yang sepertinya itu berasal dari gen miliknya. Namun Bayuki terus mengatakan kalau semua itu adalah ulah dari induk mana yang mencoba mempengaruhi pikirannya. Jadi untuk tahu apa yang terjadi, Mark memilih untuk mengecek kebenarannya. Karena bagaimanapun induk mana terus mengatakan agar tidak percaya dengan orang-orang di sini, karena dia itu harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mark pun mulai memasuki tempat ini, di mana di sana tentu ada sebuah ruangan tersembunyi. Jadi Mark pun terus masuk lebih dalam hingga dia pun melihat ada sebuah pintu baja. Karena Mark memiliki identitas, jadi dia pun dioperasikan. Jadi dia pun dipersilakan untuk masuk. Namun Mark itu dikenali sebagai Skullbone. Sedangkan di sisi lain Bayuki pun sadar kalau ada yang tidak beres. Maka karena itulah dia pun mulai menambah kecepatannya. Sedangkan Mark sendiri mulai melihat beberapa klonnya. Di sana ada juga mata tumor yang mengikutinya. Mark sungguh terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Karena seakan-akan gennya itu dijadikan sebagai bahan uji coba. Bahkan ada yang bentuk seperti dirinya sudah berubah menjadi chimera. Selain itu di sini juga ada para binatang tulang belakang. Tanpa Mark sadari di sana juga ada tabung milik Skullbone. Di sini Mark juga mulai melihat penelitian dari induk mana, yang mana perkataan Jian kembali dirinya ingat kalau Mark memiliki struktur DNA yang abnormal, yang mana semua ini tentu saja berkaitan dengan induk mana. Karena bagaimanapun Mark merupakan gen yang dikembangkan dari anak yang induk mana miliki. Ia pun mulai sadar kalau Skullbone tercipta dari perpaduan gen miliknya dengan binatang tulang belakang. Sudah cukup banyak uji coba yang dilakukan, dan Mark adalah salah satu dari gen klon itu. Ia memiliki kode K04 dan adalah klon langka yang memiliki esensi kehidupan. Mark pun mulai sadar kalau di sini ada humanoid yang sebelumnya dirinya lawan. Saat ini humanoid itu tengah diperbaiki. Selain itu di sini ada file mengenai penelitian pada Mark, di mana Bay sendirilah yang akan melakukan operasi kepada Mark dan mengubahnya menjadi seperti sekarang. Mark yang melihat semua itu tentu saja merasa kesal karena bagaimanapun ia tidak tahu akan hal ini. Bahkan yang paling mengejutkannya, Bay bersama yang lainnya sudah menunggu hal buruk terjadi kepadanya. Jadi ketika Mark tengah dalam kondisi hidup dan mati, parasit tulang belakang pun mulai dikeluarkan untuk menjadikan Mark sebagai chimera. 实施监测时，走神经进入大脑，已昏迷86小时。分较高，可能会导致 K04和。他快不行了。 Melihat semua ini tentu saja saatlah membuat Mark kesal. Namun dia itu dikejutkan oleh suara dari humanoid yang mana setelah dirinya buka ternyata itu adalah Mark sendiri. Dia berusaha untuk mengajaknya berbicara, namun humanoid itu memintanya untuk segera dihabisi saja. Yang mana Mark pun akan mengabulkannya, dan itu pun membuat humanoid ini pun meninggal. Di saat Mark bingung, ia pun melihat mata tumor yang langsung saja menghubungkan dia dengan induk mana. Yang mana kini Mark sudah melihat kebenarannya. Di sini Bayuki cukup khawatir karena koneksi Mark dengan induk mana semakin dekat. Mark yang masih kebingungan mencoba untuk menenangkan dirinya. Hanya saja tumor mata terus mengganggu pikirannya. Sosok Ranbing bahkan kembali diperlihatkan untuk bisa merangsang emosi Mark. Jika ia tidak segera dibangkitkan, maka Ranbing akan menghilang untuk selamanya. Melihat ada sebuah celah, mata tumor pun segera masuk ke dalam diri Mark dan menyatu dengan inti kehidupannya. Ini seketika saja membuat Mark hilang kendali. Dan tentu saja kekuatannya pun seketika saja meningkat. Hanya saja Mark itu seakan-akan kehilangan kendali atas pikirannya. Sesaat kemudian Bayuki baru saja tiba dan dia sama sekali tidak melihat keberadaan dari Mark. Karena dia itu sudah lebih dahulu pergi meninggalkan tempat ini. Sadar kalau ada sesuatu yang aneh pada diri Mark, jadi Bayuki pun langsung saja melakukan pengejaran kepadanya. Siano berpindah kepada Mark yang tengah melakukan perjalanan melintasi gunung besar ini, tapi dirinya dikenali oleh Bayuki.
Dia tahu kalau Mark pasti memiliki begitu banyak pertanyaan. Tapi Bai pun menjamin kalau apa yang dia lihat bukanlah seluruh kebenarannya. Tapi Mark tidak terlalu peduli karena ada hal yang harus dirinya lakukan. Bayuki tidak akan membiarkan Mark pergi sendiri, jadi dia akan melakukan penyerangan kepadanya. Pada saat itu jugalah pertarungan antara Mark dan Bayuki pun langsung terjadi. Mark memilih untuk melarikan diri dari kejaran Bayuki. Namun karena dia tahu itu hanya akan sia-sia saja, maka Mark memutuskan untuk mencari cara lain, yakni mengecoh Bayuki dengan tempat-tempat yang tidak bisa dirinya capai. Mark pun bermanuver dengan sangat lihai yang membuat Bayuki sempat kesulitan mengejarnya. Akan tetapi Bayuki sangatlah pintar, karena bagaimanapun dia ini bisa dengan mudah menjatuhkan Mark dan membuat dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Melihat adanya sebuah kesempatan, Bayuki segera membawa Mark masuk ke dalam pesawatnya. Setelah semua itu, Bayuki pun membawa Mark terbang lebih tinggi lagi. Di dalam terlihat kalau Mark berusaha untuk memberontak, karena bagaimanapun Bayuki telah mengurungnya. Bayuki juga dapat melihat kalau koneksi hubungan Mark dengan induk mana tidaklah stabil. Mark pun berhenti mengamuk setelah Bayuki menemuinya, di mana dia langsung saja membahas apa yang telah Bayuki lakukan kepada tubuhnya. Karena meskipun Bayuki tidak menyelamatkan hidupnya, setidaknya Ranbing masih bisa hidup. Mark yakin kalau Bayuki melakukan semua ini demi melancarkan rencananya saja. Bayuki tidaklah membenarkan hal itu, karena semua ini dia lakukan untuk mengungkap akar penyebab bencana. Karena bagaimanapun, kemampuan umat manusia tidaklah bisa dibandingkan dengan ekosistem. Dengan beginilah umat manusia bisa kembali hidup dengan damai. Mark masihlah bingung mengapa dirinya harus melakukan semua ini, dan mengapa Ranbing harus menjadi korban. Tapi bagi Bayuki, selama ini bisa mewujudkan dunia yang damai, maka pengorbanan seseorang adalah hal yang setimpal. Mark masihlah belum bisa menerima perkataannya. Bayuki memberitahu kalau Mejesuar maupun desa Dragonbone dibuat dengan jiwa tak terhitung jumlahnya. Jadi tanpa pengorbanan itu, Ranbing tidaklah mungkin terlahir. Demi mencapai kedamaian, mereka harus dapat mengorbankan sesuatu, bahkan meskipun itu adalah orang yang dia cintai. Sebenarnya Bayuki juga bingung mengapa harus dirinya yang menyelamatkan dunia, mengapa bukan orang lain saja. Mark pun kembali mengingat Ranbing yang mana mata tumor yang teruslah merangsang ingatan tersebut, yang mengakibatkan hubungan Mark dengan induk mana semakin dekat. Bayuki mencoba menenangkan Mark karena bagaimanapun nasib umat manusia harus mereka pikul bersama. Tapi lagi dan lagi ingatan Ranbing melintas di pikiran Mark. Induk mana memanfaatkan hal itu agar Mark tidak mau mendengarkan perkataan Bayuki. Bagi induk mana, Mark hanya perlu membangkitkan dirinya saja. Dengan begitulah Ranbing tidak akan hilang dari pikirannya. Jadi dia itu memberitahu Bayuki kalau induk mana telah memberitahunya kalau Ranbing bisa dihidupkan kembali. Bayuki mencegah hal itu karena jika hal ini dia lakukan, maka ekosistem di seluruh benua akan lepas kendali. Bahkan jika pun Ranbing bisa kembali sekalipun, apakah dia itu mau melihat dunia kacau yang telah Mark perbuat? Bayuki sadar betul kalau Mark sudah tidak mendengarkannya. Karena bagaimanapun semua ingatannya tentang Ranbing terus melintas di pikirannya dan mengenai apa saja yang telah dia alami, bahkan di saat tubuh Ranbing dihancurkan. Pada akhirnya Mark pun memilih mengambil resiko itu karena dia ingin melihat apa yang akan Ranbing pikirkan. Berhubung Mark sudah mengambil keputusan yang salah, maka Bayuki akan menganggapnya sudah mati di nirvana. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, Bayuki menggunakan kekuatannya, namun sayang sekali tubuhnya tidaklah sekuat dulu. Karena semakin lama dirinya menggunakan kekuatan itu, maka tubuhnya akan terluka. Pada akhirnya Mark pun bisa melepaskan dirinya. Namun ia tidak melakukan apa-apa kepada Bayuki dan memilih untuk pergi. Kembali kepada Mark yang berusaha untuk mengendalikan pesawat ini. Namun Mark harus menggunakan sidik jari Bayuki untuk bisa mengendalikannya. Sesaat kemudian Bayuki pun menggunakan kostumnya. Alasan ia membawa Mark ke desa agar pikirannya tidak dapat dirasuki. Namun ternyata itu masih salah. Mark langsung saja melakukan pertarungan dengan Bayuki, di mana berbagai serangan telah Mark lakukan, namun sejauh ini Bayuki masihlah bisa menghindarinya. Bisa dikatakan kalau dalam pertarungan itu Bayuki lebih sedikit unggul. Tapi itu tidaklah berlangsung lama karena bagaimanapun Mark memiliki pergerakan yang sangat cepat dan mampu mengimbanginya dengan mudah. Hingga pada akhirnya Bayuki pun membuat Mark terlempar dari tempat ini, yang mana ini seketika saja membuat tubuhnya membeku. Terlebih lagi di sana tidak ada oksigen. 龙骨村以外，整个地表都是。
Di dalam alam bawah sadarnya sendiri, Mark ini bingung harus melakukan apa. Setelah mencari kesana kemari, Mark pun memutuskan menggunakan sebuah metode baru yang mana adalah metode dari mata tumor. Kondisi Mark pun seketika saja berubah dan mulai melakukan pertarungan kepada Bayuki. Di sana, Mark juga telah membuat senjatanya sendiri agar bisa mengalahkannya. Sedangkan Bayuki sendiri sudah menunggunya. Mark memintanya untuk membawa pesawat ini turun. Namun Bayuki tidak ada niatan untuk membiarkan Mark menghidupkan kembali leluhur pelahap. Bayuki akan melakukan apapun untuk bisa menghentikannya. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara Bayuki dan Mark. Dalam pertarungan itu, Mark masihlah berhati-hati karena bagaimanapun senjata Bayuki sangatlah mengerikan. Karena laser ini mampu memotong tubuhnya dengan sangat mudah. Alhasil Mark pun hanya dapat melarikan diri saja dari kejaran laser-laser itu. Namun bukan berarti dia hanya akan berlari begitu saja. Mark akan mencari sebuah celah untuk bisa melakukan penyerangan agar bisa menghancurkan senjata Bayuki. Sayang sekali Mark harus berakhir di jalan buntu. Tidak ada lagi benda-benda terbang yang menjadi batu loncatannya. Bayuki pun segera mengubah pola serangannya dengan memanfaatkan laser-lasernya. Dan begini Mark pasti tidak akan dapat melarikan diri lagi. Hanya saja Bayuki sepertinya agak meremehkan kemampuan dari Mark. Karena bagaimanapun dia berhasil mencari sebuah celah agar bisa menghindari serangan laser itu. Sampai pada puncaknya, Bayuki pun mengeluarkan senjatanya lagi. Di mana pada akhirnya seluruh pergerakan Mark pun harus terhenti. Setidaknya untuk saat itu. Karena Bayuki ini lupa dengan ekor Mark yang bisa menghancurkan salah satu senjatanya. Meskipun begitu, kondisi masihlah belum menguntungkan Mark. Karena bagaimanapun senjatanya harus hancur akibat serangan laser ini. Mark dengan kepintaran miliknya mampu memanfaatkan benda-benda yang ada di sana untuk bisa memanfaatkan kekuatan laser ini agar menciptakan ledakan besar, yang mana hal itu pun berhasil menghancurkan senjata Bayuki. Ini tentu saja tidaklah diduga oleh Bayuki, dan ketika dirinya lengah, Mark langsung saja menyerangnya dan membuat tubuh Bayuki terluka. Akan tetapi dengan waktu yang tidak begitu banyak, Bayuki pun segera mengeluarkan senjatanya dan mencincang-cincang tubuh Mark. Meskipun dia itu harus mengorbankan tangan kirinya. Berhubung kondisinya sudah terpotong begitu saja, membuat kendali Mark atas hidupnya pun telah hilang. Sedangkan Bayuki sendiri harus menggunakan kekuatannya untuk menghentikan pendarahan tangannya. Mark pun merasa kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Ia pun penasaran apakah Bayuki memiliki urusan dengan asal-usul bencana ini. Karena bagaimanapun dia sudah hidup cukup lama. Bayuki menjelaskan kalau ia hanyalah seorang cendekiawan yang ingin menggunakan kemampuannya untuk membantu umat manusia. Ia bahkan belajar untuk memperpanjang umur manusia. Karena bagaimanapun dia harus memiliki waktu yang cukup banyak untuk bisa menggunakan semua pengetahuan yang ada dunia. Ini jugalah yang ingin dia berikan kepada umat manusia. Dengan begitulah dia yakin orang lain yang kedepannya bisa mengembangkan pengetahuannya. Selama ini berjalan dengan lancar, maka umat manusia akan menjelajahi seluruh alam semesta dengan hidup abadi. Mark tidak menduga manusia hanyalah seperti semut, tapi Bayuki memiliki pandangan yang jauh. Bayuki tidaklah tahu apa keputusannya itu benar atau salah. Tapi setelah berbagai rintangan terjadi, sepertinya ada sesuatu yang mencegah mereka mendekati kebenaran. Manusia seakan-akan hanyalah pion catur saja. Saat mereka mencoba lari dari papan, mereka akan menghadapi sebuah takdir untuk menghapus diri mereka sendiri. Tapi sebenarnya apa tujuan mereka selama ini? Siapakah orang-orang itu yang berniat mempermainkan mereka? Jadi Bayuki ingin menemukan jawaban tersebut. Sepertinya puing-puing di tempat ini adalah bukti nyata kalau ada sesuatu di luar sana. Karena Mark sudah membuat keputusan sendiri, jadi Bayuki akan memberikan hukuman untuk menghabisinya. Namun tanpa Bayuki duga, mata tumor yang ada di dalam tubuh Mark seketika saja melakukan penyerangan. Dia juga langsung mencoba mengambil alih kendali Mark atas tubuhnya. Dan langsung saja menyatukan kembali tubuhnya yang telah dicincang oleh Bayuki. Sedangkan serangan yang dilakukannya kepada Bayuki membuat dia benar-benar harus terluka sangat parah. Sedangkan tubuh Mark sendiri seakan-akan baik-baik saja. Tapi terlihat kalau Bayuki ini malah tersenyum padahal kondisinya tidaklah baik-baik saja.
Mark yang telah diambil alih oleh mata tumor ini pun segera pergi untuk mengendalikan pesawat ini, karena bagaimanapun tangan kiri Bayuki berhasil dirinya dapatkan. Dengan kecepatan yang begitu tinggi, pesawat ini pun dengan mudah memasuki atmosfer bumi, dan pada puncaknya pesawat ini pun meledak. Namun Mark dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia yang telah kembali datang membuat Kloto mulai bereaksi, sedangkan Talos sendiri dengan armornya sudah melihat kedatangan Mark kemari, yang mana kemungkinan pertarungan besar akan menanti mereka berdua. Namun sebelum kita akhiri, kita pun sempat diperlihatkan kalau Bayuki sudah tahu kalau Mark telah memasuki laboratoriumnya. Karena Bayuki sepertinya memiliki rencana lain, maka dia pun membiarkannya. Selain itu, Master Tai telah berbicara dengan Bayuki, mana suaranya benar-benar membuat kita merinding. Karena ini seperti induk mana. Bayuki akan melanjutkan rencana mereka. Dan kita pun diperlihatkan dengan kondisi Bayuki yang terus terbang di ruang hampa. Namun ada yang aneh di sini, karena terdapat sebuah benda langit yang tengah menunggu kedatangannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.